Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Andita dengan NIM 2005 10452. Saya akan membahas mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia itu disebut juga dengan pengembangan sumber daya manusia. Nah, dia tuh memiliki fungsi untuk melaksanakan perencanaan sumber daya manusia, implementasi, dan juga perekrutan termasuk seleksi, pelatihan, dan pengembangan karir karyawan. Nah, manajemen sumber daya manusia itu merupakan suatu bidang dari manajemen umum seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan juga manajemen operasi. Nah, manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian dalam organisasi karena permasalahan yang dihadapi suatu organisasi atau perusahaan bukan hanya persoalan mengenai bahan mentah, alat kerja, ataupun produksi dan juga modal saja, namun juga masalah tentang tenaga kerja ataupun sumber daya manusia yang notabene itu pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan tersebut. Nah, kegagalan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia itu dapat mengakibatkan perusahaan gagal dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Terus sasaran utamanya manajemen sumber daya manusia itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu untuk memaksimalkan produktivitas. Terus yang kedua itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan. Nah, terus yang terakhir yang ketiga itu sumber daya manusia itu sumber daya yang sangat bernilai bagi organisasi. Konsekuensinya, manajemen sumber daya manusia ini mencakup usaha-usaha untuk mengangkat kemajuan personal, kepuasan karyawan, dan juga untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Oleh sebab itu, untuk mencapai keseimbangan antara sasaran dan kebutuhan organisasi dengan sasaran dan kebutuhan karyawan, maka manajemen sumber daya manusia itu memusatkan perhatiannya pada 3 hal utama. Yang pertama nih, perencanaan sumber daya manusia itu yang terintegrasi dengan memperhitungkan berbagai tantangan dan peluang di masa yang akan datang. Jadi yang kedua yaitu implementasi fungsi sumber daya manusia secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan berbagai peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercapai produktivitas sumber daya manusia yang tinggi. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi fungsi manajemen sumber daya manusia, mencakup penilaian terhadap kebijakan manajemen sumber daya manusia untuk menentukan apakah berbagai kebijakan sumber daya manusia itu benar-benar efektif. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip sumber daya manusia organisasi bisnis. Nah, yang pertama itu ada pengelolaan sumber daya manusia berorientasi pada layanan. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Nah, terus yang kedua ada pengelolaan sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada karyawan untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan perusahaan. Ini fungsinya untuk mendorong semangat kerja karyawan. Nah, yang ketiga ada pengelolaan sumber daya manusia yang mampu menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur dalam diri setiap individu di dalam perusahaan. Nah, ini individunya maksudnya karyawan ya, teman-teman. Nah, itu tujuannya untuk meningkatkan kreativitas, keahlian, dan keterampilan serta keberanian mengambil sebuah resiko. Kalau tadi udah bahas tentang prinsip-prinsip, sekarang aku mau ngebahas tentang tujuan dari manajemen sumber daya manusia ini. Nah, yang pertama ini yaitu mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Terus yang kedua itu ada memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua karyawan. Lanjut yaitu ada memastikan bahwa orang dinilai dan dihargai berdasarkan apa yang mereka lakukan dan mereka capai. Nah, kalau udah ngebahas prinsip, tujuan, kali ini aku bakal ngebahas mengenai fungsi manajemen sumber daya manusia. Itu ada 3, yaitu yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, yaitu menyelenggarakan analisis jabatan dan desain pekerjaan yang digunakan untuk menentukan persyaratan khusus dari jabatan individu di dalam organisasi. Nah, terus yang kedua ada pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Nah, itu setelah kebutuhan manusia ditentukan, langkah selanjutnya itu pengisian formasi. Nah, sekian penjelasan dari aku mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.